Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Persoleh selaku dosen pengampu mata kuliah analisis struktur kelas Q1 angkatan 2024. Sebelumnya perkenalkan nama saya Idris Ahmad Dhani dengan NIM 400305624630079 dari kelas gedung 1 Teknik Infrastruktur Sipil dan Pelaksanaan Arsitektur angkatan 2024. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah permodelan dan analisa struktur menggunakan software SAP 2000 guna memenuhi nilai UTS mata kuliah analisa struktur semester 4 ini. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke aplikasi SAP. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuka SAP 2000, ini sudah ada contoh gambaran dari model struktur dan juga beban yang nanti akan ada di software bangunan. Nah, di sini saya akan membuat model baru dengan cara klik new model di bagian kiri atas. Setelah kita klik new model akan muncul tampilan seperti ini. Di sini unitnya saya menggunakan kilometer, meter, dan celcius. Kemudian kita menggunakan template dua dimensi French karena di sini saya akan menganalisa struktur bangunan. Ini ada number of stories dan juga number of days. Itu untuk story size dan full weight ini adalah uh, jumlah bentang dan jumlah lantai. Tapi di sini saya akan custom walaupun nantinya jaraknya akan sama semua. Nah, di sini ada escape dan jet width yang dimana escape ini adalah uh, jarak bentang vertikal dan untuk jet width ini adalah jarak bentang horizontal. Ini pada splitnya saya akan masukkan 0 meter, saya titik bersama di 0, di B saya masukkan 6, dan di C saya masukkan 12. Lalu karena bentang saya ada 5, maka saya akan menambahkan kedua bentang lagi. Saya klik add, dan di sini jarak otomatis akan menjadi 6 meter dari setiap bentangnya. Kemudian pada bentang horizontal, karena di sini saya akan menganalisa sebuah gedung 5 lantai, maka kita tambahkan 3 lantai lagi karena di sini sudah ada 2 lantai. Di sini otomatis jaraknya adalah setiap 3 meter. Lalu kita masukkan namanya 4, Z5, dan Z6. Dan sudah kita klik OK, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan dari batang yang kita akan analisa. Di sini ada sendi ya. Sendi kita ingin menggantinya, kita bisa menghapus. Kalau kita assign, drawing, dan kita klik restraints. Ini ada pilihannya, sendi roll, sendi sendi roll, speed tidak ada. Karena tidak akan saya ganti, maka kita close. Nah, untuk memasukkan bebannya, karena beban ini ada beban terdistribusi dan juga beban terpusat, di sini saya akan memasukkan beban terdistribusi terlebih dahulu dengan cara kita klik salah satu batang sini, lalu kita klik assign, kita ke frame loads, dan kita pilih distributing. Nah, di bagian opsi ini ada kita tambahkan, ganti, dan hapus. Kita klik add, replace ini untuk mengganti. Jadi jika sudah ada gaya sebelumnya, jika kita klik replace, maka gaya tersebut akan terganti. Ya. Jika kita memilih delete, maka gaya sebelumnya akan terhapus. Kemudian di sini ada upload distance dan loads. Distance ini adalah jarak, dan loads ini adalah beban yang akan kita masukkan nanti. Di sini ada relative distance dan outload distance. Perbedaannya adalah distance ini kita menggunakan persentase dari batang yang kita klik tadi. Jika contoh saja di 1, jika batang yang kita klik tadi adalah 6 meter, maka persentase 1 ini akan jika kita konversikan ke meter, maka akan menjadi 6 meter. Dengan menggunakan absolute distance.
Pada batang pertama, saya akan memasukkan beban terdistribusi berbentuk segitiga sama kaki. Jadi, pada jarak 0, kita masukkan gaya sebesar 0 kN per meter. Beban ya, beban. Kemudian pada jarak 3 meter, kita masukkan beban 10 kN per meter. Dan pada jarak 6 meter, kita masukkan beban 0. Supaya berbentuk segitiga sama kaki. Lalu kita klik OK. Kita lihat beban yang ada di batang AB AB1 memiliki beban terdistribusi berbentuk segitiga sama kaki. Nah, di lantai yang sama saya akan memasukkan beban yang sama pula. Kita klik lagi dan kita ulangi langkah-langkah yang sama. Oke, pada lantai 1 sudah kita masukkan beban terdistribusi berbentuk segitiga siku. Kemudian pada lantai kedua saya akan memasukkan beban terdistribusi berbentuk trapesium. Kita klik lagi batang yang akan kita masukkan beban, kita ke assign, frame loads, dan distribute. Karena beban yang akan kita masukkan berbentuk trapesium, maka jaraknya yang akan kita gunakan adalah setiap 2 meter karena bentangnya jadi 6 meter. Pada jarak 0, kita gunakan beban 0 dan jarak 2 meter kita masukkan misal 15 km, dan pada jarak 4 meter kita masukkan 15 km per meter juga. Dan di jarak 6 meter kita masukkan beban 0 km per meter. Kita klik OK, maka beban terdistribusi pada lantai kedua adalah trapesium. Ya, kita masukkan beban yang sama di semua bentang pada lantai kedua. Kita lakukan langkah yang sudah semua, lalu kita masuk ke lantai yang ketiga. Ini saya akan memasukkan beban berbentuk segitiga siku-siku, di mana nantinya pada jarak 0 meter kita masukkan gaya 0, dan di jarak 6 meter kita masukkan gaya sebesar misal saja 12 kN per meter. Kita klik OK, gaya yang muncul adalah segitiga siku-siku, dan kita ulangi lagi di lantai ketiga dengan langkah yang sama. Kemudian kita lanjut di lantai 4. Ini saya akan memberikan beban merata, yang mana kita klik semua beban, kita assign, frame load, dapat distribute. Karena beban merata, bebannya sama, maka jarak 10 kita masukkan misal 13 kN per meter, dan pada ujung batang yaitu 20 meter kita masukkan itu yang sama juga 13 kN per meter. Lalu kita klik OK, maka gaya yang masuknya akan sama ya, seperti namanya merata, gayanya akan rata. Kemudian pada lantai terakhir saya akan memasukkan beban terpusat. Kita klik salah satu batang, kita ke assign, frame loads, dan kita pilih point. Kita klik X, kita pilih absolute, dan pada jarak 0 kita masukkan misal 4, dan jarak 6 kita masukkan misal minus 15. Oke. Jika kita masukkan gaya 4, maka arah panahnya akan ke bawah. Dan jika kita masukkan 0, minus, arah yang masuk akan ke atas.
Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jawab ikut poin ya. Di sini 6, 3, yang poin kita klik no, sudah bukan sebelumnya. Jadi 6 meter kita tambahkan angka misal saja 10. Oke. Nah, jadi kita sudah melakukan pembebanan baik yang terpusat maupun yang beban terdistribusi. Selanjutnya kita akan menganalisa apakah struktur ini kuat menerima beban yang sudah kita masukkan sebelumnya. Langkahnya kita ke analyze, kemudian kita klik run analysis. Di sini yang akan saya run ada di model, jadi kita di bagian model kita akan matikan dengan cara klik, kemudian klik run on do not on cache, maka agennya akan menjadi do not run. Kita klik run now dan kita akan diarahkan supaya kita menyimpan file yang akan kita analisa. Lalu kita klik ini saja, save. Oke, ya di sini yang akan kita cek pertama mungkin menjadi default ownership ya. Ini bisa kita lihat di 3 dimensi itu konsep ini. Di sini tampilannya kita lihat di sini menunjuk ada yang di warna biru artinya kuat. Struktur ini kuat untuk menerima beban yang sudah kita masukkan nanti. Kemudian kita akan cek gaya geser. Nah, ini kita lihat ya, jika gaya geser minus dan jika garisnya biru artinya adalah garis positif. Bisa kita lihat di sini. Positif ya. Kemudian kita cek untuk momen, kayak momen. Klik OK. Seperti tadi kita grafiknya biru maka nilainya adalah positif, dan jika grafiknya merah nilainya adalah negatif. Dan akhir kita cek di tumpuan. Nah, ini tumpuannya, nilai tumpuannya ini positif semua. Artinya tumpuan, reaksi tumpuannya ini arahnya naik dan ke kanan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila ada ucapan yang mungkin salah, mohon dikoreksi, dan jika ada step yang mungkin tertinggal, mungkin saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menyaksikan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.